Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan dari dasar hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap untuk memuji-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saya undang jemaat berbalik berdiri, menyanyikan pujian ini. Tuhan aku rindu, nyatakan dengan segenap hatimu. Aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Yesus. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat
disembah Tuhan. Haleluya, 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 kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Lawat kami Tuhan, lawat kami Yesus, lawat kami Bapa, urapi kami Yesus, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, urapi kami Bapa, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Haleluya, 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 kami rindu Engkau Tuhan. Saat ini Yesus, urapi kami, lawat kami Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindu, ku rindu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami mau siap untuk memuji-Mu, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Saat ini kami mau bersorak-sorak, urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, dan Engkau melawat setiap kami yang hadir. Kami boleh rasakan jamahan-Mu di dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, kita memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita mau memuji dengan segenap hati kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Amin. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri dan nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar.
biasa kita nyatakan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Kita mau besarkan Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Bapak Ibu. Haleluya. Hanya Dialah yang menolong, sanggup menolong setiap kehidupan kita, setiap permasalahan kita, Dia sanggup menolongnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bila kita mau siapkan hati kita, kita percaya bahwa hanya Dialah Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, sanggup menjawab setiap doa yang engkau naikkan, setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mencintai kami Tuhan, bahkan Kau rela mati buat kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sampai jemaat-jemaat berdiri, kita mau katakan kepada Tuhan dengan iman. Kita mau katakan, aku percaya Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup memberkati setiap kehidupanku. Apapun yang menjadi permasalahanmu, Dia sanggup untuk menolong Engkau. Haleluya. Nyatakan dengan iman, nyatakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajak kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Timbal selanjutnya saya serahkan pada Gembala. Kau turun tangan memberkatiku. Turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kau turun tangan Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Ambil waktu sejenak menyembah Yesus sepenuh hati. Bersyukur atas kedahsyatan Tuhan dalam hidup saudara. Kebesaran kasih-Nya untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Syukur, syukur, syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Dikala kami angkat tangan kepada Tuhan, Engkau turun tangan, memulihkan kami, Engkau menolong kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau buka jalan untuk hidup kami. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan Yesus, dan tidak ada barang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima setiap ungkapan kasih, ungkapan syukur, puji-pujian, hormat kami, pengagungan akan Dikau. Sempurnakan korban nyanyian syukur kepada Tuhan, supaya naik menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat tiba, berfirmanlah kepada kami, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman tertanam dalam tanah hati yang baik, tumbuh menjadi satu kehidupan rohani yang menyenangkan Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mulai perenungan singkat pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul hati. Ya, beberapa saat yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah, ada seorang motivator terkenal, ya, Bapak Tung Desem Waringin terkena COVID. Kemudian dia memvideokan kondisinya, dan satu yang saya tangkap tentang pesannya pada waktu itu, dia berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, kemudian dia bernyanyi, hati yang gembira, ya, sempat nyanyi waktu itu. Dan dia dengan sukacita, karena apa Bapak Ibu? Di masa-masa pandemi seperti ini, kalau kita nggak menjaga hati, bahaya. Kalau kita sampai tidak menjaga hati, kemudian stres, imun kita turun, maka virus itu akan cepat sekali menular dalam kehidupan kita. Sekarang klaster keluarga juga sudah mulai bermunculan. Memang ada Bapak Ibu ya, dan nyata Bapak Ibu. Nah, pada pagi hari ini saya ambil sebuah ayat di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 Bapak Ibu.
sudah sering mendengarkan, ya, Amsal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Di dalam Matius 15 ayat 19 juga Yesus berkata, dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi dari hati ini terpancar kehidupan. Nah, hati yang bagaimana Bapak Ibu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ya, ini yang akan saya bahas pada pagi hari ini Bapak Ibu, hati yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saya ambil beberapa saja ya Bapak Ibu. Yang pertama, ini bukan urutannya, tapi yang pertama adalah hati yang taat. Kita bisa contoh hati yang taat dari siapa? Dari Nuh. Nuh membangun sebuah bahtera yang sangat besar, karena di dalamnya juga ada binatang-binatang. Betul ya Bapak Ibu ya? Binatang-binatang. Coba bayangkan gajah. Gajah mungkin masuk rumah ini agak susah. Itu besarnya seperti apa? Ya, bisa dibayangkan seberapa besar itu bahtera. Dan tidak ada hujan, tidak di pinggir pantai, tetapi di tengah-tengah, ya. Dan itu hanya dikerjakan bukan sebulan 2 bulan, pasti ya saya yakin bertahun-tahun Bapak Ibu. Karena apa? Peralatannya juga minim. Ya, yang membantu siapa? Cuma 3 orang anaknya, karena yang lain tidak mau membantu. Jadi dikerjakan bertahun-tahun, tapi Nuh tetap taat. Ya, Nuh tetap taat meskipun pasti saya yakin ada yang mengejek, pasti ada yang mencemooh. Ya, mana ada hujan di sini kamu kok bangun perahu, bangun bahtera sedemikian besar. Buat apa? Mau kamu tempati di dalam situ. Tetapi Nuh tetap taat. Hati yang seperti Nuh ini, hati yang penuh ketaatan, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, apakah kita akan tetap taat meskipun orang-orang di sekitar kita mencela ketaatan kita? Apakah kita tetap memegang ketaatan kita kepada Tuhan meskipun dunia menertawakan kita? Kita harus memegang teguh hati yang penuh ketaatan ini seperti Nuh. Nah, kita akan belajar satu persatu Bapak Ibu, Saudara. Kita kurang hati yang mana? Nanti Bapak Ibu bisa selidiki sendiri hatinya. Kita bisa perbaiki di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, hati yang pertama adalah hati yang taat. Hati yang kedua adalah hati yang percaya. Kalau kita ngomong percaya, Bapak orang percaya adalah Abraham. Hati yang percaya, Bapak Abraham. Ya, seseorang yang sangat-sangat kita teladani bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan. Meskipun usianya sudah semakin tua, tapi dia memegang teguh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Dia dijanjikan mendapatkan anak, dia dijanjikan mendapatkan tanah perjanjian. Meskipun sampai akhir hayatnya Abraham belum menjadi majikan, belum menjadi tuan tanah atas tanah perjanjian itu, tapi Abraham tetap menyimpan janji Tuhan dan mempercayainya. Bahkan ketika Ishak, anak perjanjian itu, anak yang dijanjikan Tuhan itu kepada Abraham, itu disuruh mengorbankan, Abraham tetap percaya Bapak Ibu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan meskipun dalam segala hal ditindas. Meskipun kadang kita sudah tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan. Tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang pertama hati yang taat, yang kedua ada hati yang percaya, yang ketiga hati yang tulus. Hati yang tulus ini seperti hati Yusuf. Hati yang tulus itu mudah mengampuni dan memiliki kebaikan perilaku. Ya, kalau Yusuf tidak memiliki hati yang tulus, dia pasti akan menghukum Potifar serta istrinya ketika dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Kalau Yusuf tidak memiliki hati yang tulus, dia pasti akan hukum saudara-saudaranya
ketika datang untuk membeli gandum dan lain sebagainya. Tapi karena Yusuf ini memiliki hati yang tulus, sehingga dia mudah mengampuni, dan dia memiliki kebaikan perilaku. Karena dia memiliki kebaikan perilaku sehingga ayahnya sangat mengasihi dia. Kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki hati yang tulus, hati yang mudah mengampuni, hati yang memiliki perilaku yang baik, Bapak Ibu. Mengampuni susah, jujur, tidak ada yang mudah dalam hal mengampuni. Tapi di dalam Tuhan, kita akan mudah mengampuni seseorang. Saya pernah bilang Bapak Ibu, mengampuni itu bukan berarti melupakan apa yang dia perbuat, tapi mengampuni itu menghilangkan rasa sakit hati ketika kita dihianati, ketika kita ditipu dan lain sebagainya. Kalau kita melupakan semuanya, ya apa yang orang itu perbuat, kejadiannya kita lupakan, nanti kita ditipu lagi, ya kita tidak berhikmat. Tapi yang mengampuni, melupakan itu, yang dilupakan adalah rasa sakitnya. Tuhan akan menghilangkan rasa sakitnya ketika kita dihianati, ketika kita ditipu. Itu yang disebut mengampuni, Bapak Ibu. Hati yang tulus seperti Yusuf. Nah, mana kira-kira, oh saya kurang di hati yang taat. Oh saya kurang di hati yang percaya. Oh saya kurang tulus. Mari Bapak Ibu, kita perbaiki. Mana hati-hati yang kurang kita mau perbaiki, supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Yang keempat, hati yang rendah hati dan sabar. Siapa Bapak Ibu hati yang rendah hati dan sabar? Musa. Musa dikatakan memiliki hati yang paling lemah lembut di antara semua orang di muka bumi ini. Lemah lembut ini mengandung arti sabar dan rendah hati. Kalau kita dihadapkan banyak orang dengan banyak sifat dan perilaku, ya kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak rendah hati, susah Bapak Ibu. Tapi Musa menghadapi jutaan orang sebelum dia dikasih tahu sama mertuanya, kamu harus mengangkat wakil-wakil atas 1.100 dan seterusnya. Musa tiap-tiap hari mulai pagi sampai senja dia menerima orang-orang Israel yang berkonsultasi kepada dia, yang sharing istilahnya zaman sekarang. Bapak Ibu, kalau kita tidak kuat menghadapi orang sharing, kita kebawa emosi, betul loh Bapak Ibu. Ya, benar loh. Kita ada yang sharing gini, seakan-akan apalagi kalau sharingnya negatif, kita ini seakan-akan emosi kita juga turun sampai seturun-turunnya, lemes kadang kalau kita menerima sharing yang negatif seperti itu. Ya, Bapak Ibu coba nanti, kamu punya sharing yang negatif enggak? Terus dengerin seharian, pulang-pulang lemes, badan linu semua. Ya, bukan karena COVID, tapi karena energinya itu kita serap. Nah, Musa menghadapi jutaan orang seperti itu setiap hari ratusan ya. Orang Israel zaman itu adalah orang Israel yang gampang mengeluh. Nah, bayangkan Musa sabar setiap hari seperti itu. Dan dengan rendah hati dia tidak memperdulikan dirinya sendiri, dia membawa permasalahan orang Israel kepada Tuhan. Gak gampang Bapak Ibu. Ya. Gak gampang jadi hamba Tuhan ya. Gak gampang jadi pendeta ya. Makanya kita harus hormati hamba-hamba Tuhan yang ada. Ya. Apapun itu namanya hamba Tuhan pasti ada kekurangan. Tapi kita jauh lebih banyak kekurangan ya Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, hati yang sabar yaitu Musa. Hati yang pertama hati yang taat, yang kedua percaya, yang ketiga adalah tulus, yang keempat sabar. Hati yang keempat, kita lihat Raja Daud, raja terbesar dari bangsa Israel. Daud besar, Daud kuat bukan karena dia memiliki pasukan yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya punya pasukan yang kuat, yang hebat, tapi dia juga memiliki pasukan untuk memuji dan menyembah. Pada zaman Raja Daud, diangkatlah orang-orang yang bertugas untuk memuji dan menyembah setiap hari di bait Tuhan. Hanya di Mazmur ada Bani Asyaf, ada Bani Korah, ya. Karena itu zaman-zaman Raja Daud banyak orang yang memuji dan menyembah.
Yang kelima adalah hati yang memuji dan menyembah seperti Raja Daud. Memuji dan menyembah. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita dulu sebelum kita masuk ke rumah Tuhan. Sebelum kita ibadah baik offline ataupun online, kita harus menyiapkan hati kita sehingga begitu pujian diangkat, hati kita siap untuk menyembah Tuhan. Begitu pujian diangkat, kita sudah ada connect dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu, ketika musik mengalun dengan lembut, oh sudah ada hadirat Tuhan sudah kita rasakan. Hati yang memuji dan menyembah. Sepanjang 2021 ini kita mau benar-benar memiliki hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Ketika song leader atau worship leader berkata, mari kita menyembah Tuhan. Sini ada pemain musik yang luar biasa Bapak Ibu ya. Juga ada Andrew, ada Ko Erik, ada Pak Randy juga. Nah, memuji dan menyembah Tuhan. Ya ketika diajak menyembah, mari kita sembah Tuhan. Jangan cuma diam Bapak Ibu. Salah satu cerminan kita mengimani Tuhan hadir di tengah-tengah kita adalah kita menyembah Dia. Ya, menyembah itu gampang, paling gampang itu menyembah. Kalau memuji itu harus ngerti nada. Ya, betul ya. King Kong badannya besar. Nah, ini pujian lagu, harus ada tahu nadanya dan lain sebagainya. Kalau kemudian ketika di tengah-tengah penyembahan worship leader atau singer kemudian haleluya, haleluya, itu bermazmur Bapak Ibu. Gitu ya Pak Randy ya. Bermazmur, nanti mungkin bisa diajarkan kepada kita apa itu memuji dan menyembah. Nah, menyembah itu paling gampang, katakan saja haleluya. Puji Tuhan, itu sudah menyembah, asal dari hati Bapak Ibu. Kalau tidak bisa bermazmur, ya cukup menyembah saja. Sampai minimal telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. Ya. Menyembah, jadi lepaskan saja. Tidak ada yang salah dalam penyembahan kalau dari dalam hati. Ya. Tuhan menunggu orang-orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan di dalam merdunya suara, enggak. Tapi dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita menyembah, sembah saja. Agungkan Dia, puji Dia atas apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu putranya dalam kehidupan kita. Oh, itu sudah minimal, itu sudah pujian penyembahan kita masuk semakin dalam. Jadi jangan anggap enteng pujian penyembahan Bapak Ibu. Kita bersyukur ya, kita ada tim musik yang luar biasa ya, sehingga melalui media ini kita juga bisa merasakan suasana yang berbeda lagi. Manfaatkan itu dengan menyembah lebih dalam lagi. Menyembah lebih dalam lagi. Seperti Daud, dia mulai menyembah bahkan ketika dia masih remaja. Mazmur 23 itu dia ciptakan berdasarkan pengalamannya saat dia menjadi seorang gembala di padang gurun ya Bapak Ibu. Sembah Dia, apapun yang terjadi kita harus memiliki hati yang memuji dan menyembah. Selanjutnya Bapak Ibu, hati sebagai hamba yang dimiliki oleh rasul-rasul ya, dan hati yang melayani seperti Paulus. Hati yang melayani seperti Paulus. Melayani enggak harus di mimbar Bapak Ibu. Melayani juga bisa melalui doa di rumah. Mendoakan pelayanan di tempat ini. Doa syafaat bagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, banyak hal yang bisa kita perbuat untuk melayani Tuhan. Tidak harus di mimbar Bapak Ibu. Tidak harus di mimbar. Nah, hati yang lain lagi tadi adalah hati yang saleh, jujur, dan takut kepada Tuhan. Siapa yang punya hati seperti itu? Ayub. Ayub 2 ayat 3 dikatakan, Tuhan sendiri yang berkata kepada iblis, kamu sudah berjalan-jalan di bumi, kamu lihat hambaku Ayub, dia memiliki hati yang saleh, jujur, dan takut kepada Tuhan. Apakah kita memiliki hati yang saleh? Apa kita memiliki hati yang jujur? Saya berbisnis, saya bisnismen. Saya pasti tidak bisa, harus memiliki hati yang jujur.
Nggak ada cuannya ini, sudah sekian nggak ada cuannya. Ya, jangan ngomong nggak ada cuan, pasti ada cuan, mungkin 1.000, 20.000, tetap cuan, istilahnya tetap untung. Bilang aja nggak bisa, ya nggak bisa, harga pas. Miliki hati yang jujur di hadapan Tuhan dan takut kepada Tuhan. Apakah sepanjang 2021 ini sampai akhir 2 Februari ini, apakah kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan? Tidak usah nuding kanan kiri, kita mau cek hati kita. Masing-masing kita, apakah kita memiliki hati yang Tuhan inginkan? Dan kalau kita lihat, mereka semua yang memiliki hati seperti ini, kuncinya cuma satu Bapak Ibu. Kuncinya cuma satu. Nuh, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Paulus, Ayub. Mereka memiliki hati yang luar biasa seperti itu, kuncinya cuma satu. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita ingin memiliki hati seperti mereka, dan itu semua terangkum sebetulnya, hati yang mereka miliki ini semuanya terangkum dalam satu sosok yang luar biasa, yaitu Yesus. Jadi kalau kita ingin memiliki hati seperti Yesus, kita harus dekat kepada Tuhan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Kita harus dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus dekat kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami kegetiran, kita mengalami kekhawatiran, mungkin ada rasa kepahitan dalam kehidupan kita. Selesaikan itu, datang kepada Tuhan. Tuhan, saya memiliki hati seperti Yesus. Ya, hati yang tulus, hati yang taat, hati yang percaya, hati yang saleh, jujur, takut kepada Tuhan, hati yang sabar, hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Dan Yesus taat sebagai hamba sampai di kayu salib. Hati yang seperti apa yang kita kurang dalam kehidupan ini? Mari kita perbaiki, Bapak Ibu. Mari kita perbaiki. Ya, mumpung di masa pandemi ini mungkin lebih banyak kegiatan kita di rumah daripada di luar. Mari kita renungkan dan kita memperbaiki sikap hati kita, ya, supaya kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, supaya semakin kita bersinar di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan masuk dalam, kita akan nyanyikan sebuah pujian. Haleluya. Biarlah masing-masing dari kita menyelidiki hati masing-masing, apakah ada yang kurang, apakah masih ada kekurangan. Kalau sudah menemukan, minta kepada Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, supaya menjadi seperti hati-Mu. Haleluya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, haleluya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Oh penjuna, engkau penjuna ku tanah untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku
seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju. Amin ya. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan kami ya Tuhan. Engkau penjunan ku tanah liat, untuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya. Hari ini mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita berhadapan langsung dengan Tuhan. Kita mau lihat hati kita mau lihat kehidupan kita. Kalau masih ada kekurangan, kelemahan, kita mau akui di hadapan Tuhan dan kita mau berbenah. Ubah hati kami seperti Engkau ya Yesus. Bukan karena kita tahu lagu ini, tapi betul-betul dari hati kita. Kita mau berubah seperti Yesus. Dari hari ke sehari, dari kesempurnaan menuju kesempurnaan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jangan mundur dari Tuhan. Mendekat kepadanya. Lebih dekat lagi kepadanya. Lebih dekat lagi kepadanya. Sehingga dia bisa mendengarkan bisikan kata-kata kita. Haleluya, haleluya. Kemunikan seperti Yesus, haleluya. Dan mari saya undang Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Kita mau berkata seperti Engkau ya Yesus. Itu saja yang kami minta. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus. Haleluya. Seperti Yesus. Itu saja aku minta.
Tuhan tahu hati saudara, Tuhan tahu hati saya. Dia bisa menembus sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Apakah kita menyanyikan pujian ini hanya dari mulut bibir kita, ataukah dari kerinduan hati kita bahwa kita betul-betul ingin seperti Yesus? Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau bisa melihat, Engkau yang meneliti, Engkau yang menguji hati kami. Apakah benar-benar kami mau berubah seperti Yesus dalam kehidupan kami? Kalau ada banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan, ampuni kami ya Bapa. Kami mau berubah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau berubah karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Sungguh kami tidak bisa membalas semuanya. Yang kami bisa balas hanya menyenangkan-Mu. Lebih lagi dengan kami merubah sikap hati kami Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan firman-Mu. Roh Kudus sendiri yang bekerja tengah-tengah kami, sehingga kami boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat berdoa. Haleluya. Saya percaya saudara semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Ada hati yang baru bagi saudara, bagi saya. Haleluya. Mari, Roh Kudus akan tolong saudara, Roh Kudus tolong saya. Kita hidup dengan satu kehidupan hati baru. Haleluya. Kita berdoa untuk perjamuan suci yang akan kita terima bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan kami, layakan kami Tuhan, supaya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus membawa berkat untuk kami semua. Kami akan melayani dan menerima perjamuan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap saudara kita ambil pecahan roti atau hosti. Kita angkat tinggi. Kita akan bersekutu dengan tubuh Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, karena korban Kristus menyerahkan tubuh dan darahnya, dan saudara dan saya percaya, maka kita diselamatkan. Dengar firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Mari, makanlah. Ada persekutuan dengan tubuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Angkat cawan. Dengar firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum daripada cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum. Ada persekutuan dengan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami semua. Kami hidup, benar-benar hidup, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus akan menyemangati kami berjuang terus melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan sampai Engkau datang kembali. Kami bersaksi bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sekarang kami berdoa syafaat. Berkatilah setiap umat-umat Tuhan, setiap umat manusia. Berikan perlindungan keamanan dari COVID-19. Berikan perlindungan keamanan dari celaka, mara bahaya, dan segala bencana-bencana alam. Berkatilah dengan hikmat, akal budi, pengertian. Semua umat-Mu hidup bijaksana, memuliakan Tuhan. Berkati pemerintah nusa dan bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, semua Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, pemerintah daerah sampai pemerintah desa, diberi hikmat, diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk dapat mengayomi dan mensejahterakan, memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah dengan keselamatan tubuh, jiwa, roh kami semua, umat ciptaan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami benar-benar satu kehidupan yang bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah gereja Tuhan di mana-mana tempat. Berkatilah pelayanan di mana-mana tempat. Supaya ada tuaian jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa dan salah kami, umat-umat Tuhan, umat manusia. Supaya hidup kami berlayak di hadirat-Mu yang suci. Kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan cinta kasih, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian yang diberikan Roh Kudus, urapan baru hari lepas hari, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu semua. Happy Sunday. Jesus bless you all. Haleluya. Haleluya. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Haleluya. Memiliki kuasa besar. Dia besar. Segala sesuatu tercipta,
tiada mustahil bagi Dia.